Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Unta TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Yudita dan saya Andi Saifullah Kadeko dalam acara Bincang Kita Bukan Sekedar Cerita. Baik pemirsa, terima kasih masih setia menyaksikan program acara kami Bincang Kita, yang mana pada pagi hari ini kita memiliki konsep yang berbeda ya. Betul sekali. Ruangan yang berbeda dan juga dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Betul sekali. Selain bintang tamunya nanti kece-kece, kita juga punya tema yang tidak kalah hebohnya. Apa itu? Happy organisasi, happy masa depan. Nah, daripada berlama-lama kita perkenalkan saja dua narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Andus Muhammad Marzuki, MSI. Selamat datang Pak di Unta TV. Ya, terima kasih. Kemudian ada juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Saudara Rizky. Selamat datang. Terima kasih. Baik, langsung saja ya. Iya, langsung Saya saja. ke Pak Wadik 3 nih Pak. Nah, sekarang kan banyak sekali kita mendapati isu ataupun kabar-kabar ketika kita mendengar bahwa organisasi itu hanya akan menjadikan akademik kita itu kacau balau dan lain sebagainya. Nah, sebagai Wadik 3 nih Pak, kita ingin tahu apa sih langkah yang dapat diambil pihak fakultas, khususnya Wadik 3 dalam rangka membangkitkan semangat dan antusias mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang akan masuk di tahun 2016 sebagai mahasiswa untuk bergabung di organisasi. Silakan Pak. Iya, jadi dunia kemahasiswaan ini kan dunia yang tidak semua orang bisa merasakan. Karena tidak semua orang bisa jadi mahasiswa. Artinya buat yang jadi mahasiswa ini sesuatu yang harusnya disyukuri. Nah, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana kemudian dunia mahasiswa ini tidak hanya sekedar tempat orang datang untuk kuliah atau belajar kemudian pulang. Karena hidup itu menjadi sesuatu yang tidak bermakna apa-apa. Maka kemudian di dunia kampus atau dunia kemahasiswaan dikembangkanlah yang namanya lembaga-lembaga kemahasiswaan. Pertanyaan kedua tadi sebenarnya yang terselip dari adalah bagaimana dunia lembaga kemahasiswaan ini kemudian tidak menjadi sesuatu yang seringkali orang bilang, oh itu cuma menghambat. Padahal faktanya tidak juga menghambat. Tergantung siapa mahasiswanya. Nah, kemudian berangkat dari fenomena atau ketakutan-ketakutan itulah kemudian kita di pimpinan fakultas kemudian mendorong semua lembaga kemahasiswaan untuk melakukan aktivitas yang kemudian bisa menjadi tempat mahasiswa itu belajar. Nah, kalau kita kaitkan dengan mahasiswa baru, bagaimana mahasiswa baru kemudian bisa mengakses? Memang di Universitas Tadulako ada semacam kebijakan universitas, rektor dalam hal ini, yang mengatur bahwa mahasiswa baru sebaiknya untuk tahun pertama tidak terlibat kegiatan kepada lembaga kemahasiswaan. Saya sedikit ingin menjelaskan kepada pemirsa atau siapapun yang bisa mengikuti siaran ini. Saya ingin mengatakan bahwa di dalam konsep pengembangan kemahasiswaan di Indonesia ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa. Yang pertama adalah tahap pembentukan karakter. Ini biasanya difasilitasi, didorong pada semester pertama sampai dengan semester ketiga. Jadi mahasiswa yang kategorinya baru berada pada semester 1 sampai 3 lebih diorientasikan pada pembentukan karakternya. Ada 12 karakter yang harus dibentuk. Salah satunya tentang kejujuran, keberanian, kemudian kemampuan menyampaikan pikiran, gagasan. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah tahap pembentukan kemampuan kepemimpinan. Nah, disinilah nanti peran lembaga lebih banyak. Jadi pada semester keempat sebenarnya peran lembaga kemahasiswaan itu didorong lebih banyak untuk masuk ke arah bagaimana pembentukan karakter dalam hal ini kepemimpinan. Semester yang tahap yang terakhir adalah tahap yang kita sebut dengan tahap pembentukan kemampuan daya analitik. Karena apa? Itu mulai terjadi pada semester 7 sampai dengan mahasiswa tersebut selesai. Kenapa? Karena pada tahap inilah mahasiswa akan menulis skripsi, melakukan penelitian. Maka kapasitas analitiknya yang harus dikembangkan. Inilah 3 tahap yang harus dilalui atau harus disiapkan oleh
pimpinan fakultas dalam rangka mendorong agar mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini bisa lahir menjadi mahasiswa yang plus. Selalu saya ingin katakan mahasiswa yang plus. Kenapa plus? Tidak hanya mahasiswa yang kampus, rumah, PP, saya suka menyebutnya itu, tapi adalah mahasiswa yang plus, bisa menyampaikan pikirannya dengan benar, kalaupun dia kritis yang etis, ya, dia bisa santun menyampaikan pikirannya, kemudian dia juga punya karakter. Artinya apa? Dia tidak gampang diombang-ambingkan oleh banyak pendapat atau pandangan yang ada di luar kehidupan. Iya, baik. Ya, baik. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita berbicara tentang organisasi, ternyata kalau mahasiswa baru tidak langsung mendapatkan itu ya, harus ada tahap seperti tahap tadi pembentukan karakter, dan memang ada waktu-waktunya kan berarti ya. Sebenarnya kan tidak, kalau saya berpendapat ya, ini pendapat saya sebagai seorang yang bergelut di dunia akademik dan yang pernah melalui dunia kemahasiswaan yang cukup lama ya. Saya ingin mengatakan bahwa kebijakan ini karena berangkat dari sebuah pandangan atau sebuah fakta bahwa banyak mahasiswa yang kemudian terhambat kuliahnya, kemudian lama menyelesaikan studinya karena biasanya dia terhambat di semester pertama, kedua. Maka pimpinan universitas mengambil kebijakan. Tetapi sebenarnya kalau mahasiswa itu sanggup, ya, quote unquote, sanggup membagi waktu, mengatur, memanage dirinya, sebenarnya dari semester 1 juga tidak apa-apa dia ikut berorganisasi. Karena proses pembentukan karakter juga tidak hanya pada proses yang akademik, tetapi juga yang non-akademik seperti yang ada di lembaga-lembaga kemahasiswaan. Di mana kita memiliki kemampuan, keberanian, kekritisan, itu hanya ada di lembaga kemahasiswaan bisa kita dapat. Ruang kuliah umumnya sedikit membatasi. Berarti kebijakan rektor yang memberikan kita terus ada 2 semester kita tidak dikasih untuk ikut organisasi, ternyata itu bagus sekali. Dan ternyata memang itu hanya untuk beberapa mungkin tergantung kepada individu masing-masing. Kembali ke individunya lagi, Betul integritasnya. Baik, saya mau bertanya dulu lagi sama saudara Rizky. Begini Kak, apa saja fungsi badan eksekutif mahasiswa yang mana bisa membawa anak-anak baru atau mahasiswa-mahasiswa baru atau mahasiswa-mahasiswa yang lama agar dia lebih bergelut di dalam organisasi, maksudnya fungsi dari badan eksekutif sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang fungsi badan eksekutif mahasiswa, ini tidak lepas dari fungsi eksekutif itu sendiri. Kalau bicara soal eksekutif dari perspektif politik, tentunya bagaimana dia merumuskan dan juga menjalankan baik itu konstitusi maupun roda pemerintahan. Tetapi dalam konotasi kemahasiswaan, bahwa fungsi dari lembaga itu adalah sebagai sebuah wadah dan juga sarana pengembangan diri kapasitas mahasiswa itu sendiri. Yang pertama adalah keterwakilan dia dalam kemahasiswaan, baik di tingkat fakultas maupun di universitas. Keterwakilan yang dimaksud di sini, yang pertama adalah dia bisa menampung dan juga menyalurkan aspirasi mahasiswa. Aspirasi dalam hal ini tidak hanya aspirasi lembaga kemahasiswaan, tapi aspirasi secara menyeluruh, baik itu kawan-kawan mahasiswa yang berorganisasi maupun yang tidak berorganisasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia merumuskan program garis-garis besar kegiatannya dan juga kegiatan kemahasiswaan. Fungsi yang kedua adalah bagaimana dia mengelola kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Fungsi yang ketiga, bagaimana dia menjadi sebuah sarana pengembangan jati diri dari mahasiswa itu sendiri. Jati diri dalam hal ini karakter dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, fungsinya sebagai sebuah sarana pengembangan keterampilan, profesionalisme, manajemen dirinya, dan juga kepemimpinan, leadership. Itu merupakan sebuah fungsi lembaga mahasiswa pada umumnya dan juga fungsi badan eksekutif pada khususnya. Kalau berbicara tentang tugas dan juga tugas pokok dari badan eksekutif mahasiswa itu sendiri adalah yang pertama, dia sebagai sebuah lembaga yang merumuskan dan juga melaksanakan PPO dan juga GBHK. Kemudian kedua, dia mengelola ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun pada dasarnya ada UKM-UKM yang lebih spesifik, semacam kalau di FISIP ada UKOF, ada SPOT. Tetapi BEM di sini hanya sebatas untuk mengelola, tetapi kawan-kawan yang
lebih khusus ini yang kemudian menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, kembali lagi bahwa pembentukan karakter kepemimpinan. Seperti apa tadi Bapak katakan bahwa tugas dari lembaga kemahasiswaan itu adalah untuk membentuk karakter kepemimpinan dan juga profesionalisme dari mahasiswa itu sendiri. Jadi saya pikir itu merupakan sebuah tugas dan juga fungsi dari lembaga pada umumnya dan juga khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, seperti itu. Baik, ada tadi sedikit yang menarik dari Iya. Ketua BEM terkait fungsi BEM yang merangkul baik mereka yang bergabung di kemahasiswaan maupun yang tidak. Nah itu bentuk perangkulan itu seperti apa untuk mereka yang tidak bergabung dalam sebuah organisasi? Ya, modelnya untuk teman-teman yang tidak berorganisasi, kami selaku Ketua BEM yang alhamdulillah ini sudah 3 bulan berjalan, bagaimana caranya untuk menampung aspirasi kawan-kawan ini yang di luar dari organisasi, kami ke kelas. Cara-cara kami bagaimana kami ke kelas, kemudian berbicara dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Kami sederhana yang kami tanyakan, apa yang sudah kau rasakan, baik itu sarana dan juga sarana, kualitas pendidikan, baik itu fasilitas perpustakaan, wifi, kemudian kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Itu semua yang kemudian kita coba eksplor kepada seluruh mahasiswa, dan data-data yang kita kumpulkan itu merupakan nantinya coba kita bicarakan dengan pimpinan-pimpinan fakultas, dan nantinya kita coba diskusikan kira-kira bagaimana ke depannya supaya kualitas hasil dari produksi Fakultas Ilmu Sosial khususnya mahasiswanya ini lebih baik ke depannya. Modelnya seperti itu. Saya tambah sedikit mungkin. Iya, silakan. Jadi tidak, kalau menurut saya tidak ada mahasiswa yang tidak berorganisasi pada dasarnya yang ada di fakultas ini. Kenapa? Karena semuanya terhimpun di himpunan mahasiswa program studinya. Tetapi kemudian kalau kita lihat levelnya, ada yang sekedar penggembira, ada yang menjadi aktivis, ada yang menjadi leader di dalam organisasinya. Nah, yang paling banyak memang mahasiswa kita ini yang tadi hanya sekedar penggembira saja. Nah, ini yang kita harusnya tingkatkan supaya semua menjadi aktivis di lembaga-lembaga kemahasiswaan. Bagus sekali dan Menarik sekali ya. masuk di dalam lembaga itu sendiri. Banyak keuntungan begitu ya. Betul sekali. Mungkin kita tahan sejenak. Iya, Jelas pasti. jeda pariwara berikut ini. Betul. Masih bersama kami di dalam acara Bincang Kita Bukan Sekedar Cerita. Ba 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 banana. Ba 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 banana. Oh, ba 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 banana. Ba 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 banana. Ba ba banana. Togari no potato. Pondi-pondi, snack khas Sulawesi Tengah. Udah ada coklat baru. Coklat apa namanya? Banua coklat. Kita kesana sebentar. Lanjut. Ini yang sudah saya bilang nama Banua coklat itu. Coklat rasa. Oh, ini terus yang saya. Banua
Benua coklat sekali gigit nancap di hati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita Bukan Sekedar Cerita. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan yang sudah cukup menarik tadi ya. Baik, saya sekarang ke Ketua BEM, Saudara Rifki. Nah, mungkin bisa digambarkan kira-kira ketika seorang mahasiswa itu bergabung dalam sebuah organisasi, apa sih dampak atau keuntungan yang bisa didapatkan seorang mahasiswa? Jadi kan karena pasti mereka berpikir, kok saya harus masuk ke sini, kok saya harus masuk ke situ, seperti itu. Silahkan. Iya, berarti lebih ke keuntungan ya Kak Andi ya. Iya. Ya, terima kasih. Berbicara tentang keuntungan atau dampak ataupun manfaat, ini sebenarnya sulit untuk kita tolak ukur dengan secara formal, tapi kita bisa rasakan dia dengan perasaan. Kenapa? Karena banyak sebenarnya yang diberikan organisasi berikan dampak kepada kita. Pertama bahwa orang-orang yang berorganisasi itu harus bisa menguasai mentalnya dulu. Itu yang pertama, karena mental itu merupakan sebuah aspek utama dalam untuk berorganisasi. Kemudian berorganisasi itu menambah pengetahuan kita tentang dunia kampus. Berorganisasi juga menambah pertemanan, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, memperluas jaringan kita dengan kawan-kawan, baik itu sesama internal kemahasiswaan yang ada di dalam fakultas, universitas maupun yang ada di kampus-kampus yang lainnya. Manfaat yang lainnya, berorganisasi juga membentuk pola berpikir. Artinya kalau sebelum kita berorganisasi, mungkin pola berpikir kita tidak tersistematis dengan baik. Dengan berorganisasi, dengan penambahan soft skill yang lebih baik, sehingga cara-cara kita berpikir lebih baik sebelumnya. Makanya seperti itu. Kemudian juga dengan berorganisasi, ini membentuk karakter kita sebagai seorang pemimpin. Di organisasilah bagaimana kita melatih, bagaimana bersabar, bagaimana kita bisa memanajemen waktu, bagaimana kita bisa memanajemen orang lain, bagaimana kita bisa mengatur orang yang sedemikian berbeda kepala begitu. Kemudian berorganisasi juga melatih kita akan kepekaan sosial. Karena memang orang-orang yang berorganisasi itu dia harus mewujudkan perwujudan dari Tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Yang intinya pada saya ingin sampaikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah ajang latihan dunia kerja yang sesungguhnya. Padahal seperti itu. Nah, dikaitkan dengan tema nih, Saudara Rifki, organisasi dan masa depan. Menurut pandangannya Rifki itu hubungan antara organisasi dan masa depan itu seperti apa? Ya, kalau organisasi dan masa depan, saya pikir organisasi itu memberikan efek yang begitu besar. Kalau kita mau cari, tidak usahlah kita cari contoh yang jauh-jauh, konkret bahwa organisasi itu memberikan pengaruh terhadap masa depan orang yang berorganisasi adalah beliau yang berada di samping saya. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP ini merupakan orang-orang organisatoris juga. Dia pernah duduk di Senat Mahasiswa Unhas, dia pernah aktif di internal maupun eksternal organisasi yang berada di kampus. Dan inilah buktinya bahwa banyak orang-orang yang keluar dari organisasi, kemudian mereka pimpin daerah, mereka menjadi kepala daerah, setidaknya mereka menjadi setidaknya orang-orang yang pernah berorganisasi itu mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Karena dia punya pengalaman, dia bisa manajemen dirinya, dia bisa mengatur dirinya, dia punya hard skill dan soft skill yang dibutuhkan dunia kerja sekarang ini. Orangnya seperti itu. Baik, berarti dapat kita bilang kalau orang-orang yang berorganisasi itu bakalan jadi orang-orang yang sukses. Ya, semoga. Dan memang itu kembali lagi ke perbicaraan kita yang pertama. Individunya. Lagi. Betul sekali. Terus kalau tadi kita bicara tentang sisi positifnya yang dari kelembagaan, saya mau tanya ke Bapak, apa sih menurut Bapak sisi negatif jika seseorang masuk dalam lembaga? Maksudnya dampak negatifnya. Atau mungkin juga bisa berbicara ketika dia dalam organisasi, misalnya beasiswa dan lain sebagainya. Seorang mahasiswa dapatkan ketika dia bergabung dalam organisasi, misalnya beasiswa dan lain sebagainya. Kalau pertanyaannya apa sisi negatif dari berorganisasi, menurut saya tidak ada negatifnya berorganisasi.
adik-adik berdua, Ananda yang jadi kameramen segala macam. Saya pikir tidak akan menjadi kameramen kalau tidak terlibat di kinesik minimal. Ya, karena di kinesik kemudian beraktivitas, tidak gagap, tidak gugup, tidak mental down gitu kan. Sekarang jadi kameramen, sudah jadi host, itu karena organisasi. Jadi tidak ada aspek negatif dari organisasi. Memang kadang-kadang orang melihat bahwa orang menjadikan bahwa organisasi itu menjadi faktor penghambat dia untuk menyelesaikan studi. Saya pikir juga tidak. Saya salah seorang yang tadi disinggung, saya jadi aktivis mahasiswa. Tetapi kemudian ketika saya menyelesaikan studi, saya termasuk orang yang pertama selesai di angkatan saya. Dalam situasi saya menjadi pimpinan mahasiswa pada saat itu. Jadi sebenarnya tadi tergantung individu. Menjadi aktivis bukan berarti kita bisa berleha-leha. Bahkan menurut saya melatih kita untuk lebih dibanding dengan yang lain. Karena kita harus menjadi contoh. Nah kemudian tadi yang saya ingin tambahkan sedikit bahwa ketika menjadi aktivis mahasiswa, dia bisa memperoleh akses lebih mudah. Itu yang terjadi. Saya kasih contoh, dia aksesnya kepada lembaga kemahasiswaan, aksesnya terhadap lembaga di lingkup fakultas, universitas, itu dia lebih mudah. Karena seorang yang terlibat di lembaga kemahasiswaan umumnya dikenal oleh pimpinan fakultas, dikenal oleh pimpinan universitas. Artinya apa? Dia lebih mudah berinteraksikan dirinya. Kemudian dia biasanya juga dia akan mudah dikenal oleh lingkungan di mana dia berada. Karena kemampuan berpikirnya, kemampuan verbalnya. Maka akibatnya apa? Ketika dia masuk ke dunia kerja, dia lebih mudah mengakses dunia kerja dibanding mereka yang hanya tadi rumah kampus tiap hari. Akibatnya yang dia kenal hanya dunia rumah dan dunia kampus. Padahal dunia ini yang sesungguhnya bukan hanya dunia rumah dan dunia kampus, tetapi ada yang lebih luas daripada itu. Yakni bagaimana kita menjawab kebutuhan kehidupan, menjawab bagaimana kita bisa berdaya guna buat orang lain, dan seterusnya. Nah, terkait tadi pengalaman Bapak sebagai banyak sekali memimpin sebuah organisasi, namun juga menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, kira-kira bisa diberikan tips untuk mereka, kami di sini atau mungkin pemirsa di rumah yang mungkin calon mahasiswa supaya mereka bisa mungkin mengikuti jejak yang sudah Bapak tempuh. Ya. Jadi aktivis mahasiswa itu kan pada dasarnya adalah pemimpin. Nah, pemimpin itu artinya orang yang bisa mengelola, memanage dirinya dan lingkungannya. Atau dalam bahasa lain selalu saya mengatakan bahwa ketika kita mendaulat diri kita menjadi aktivis, maka pada dasarnya kita ini adalah contoh. Maka kalau jadi contoh harus semua jadi contoh. Kuliah paling rajin, harus rajin kuliah. Tetapi kemudian kuliah itu tidak menjadi faktor penghambat kita untuk mengembangkan kemampuan diri yang lain. Kalau di ruang kuliah itu kan terbatas sebenarnya. Hanya 25% saja transformasinya. Tapi di luar itu ada 75% yang harus Anda raih sendiri. Maka organisasi bisa memberi dukungan untuk itu. Nah, bagaimana kita bisa selesai dengan tepat? Tergantung manajemen diri. Ada tips yang paling sederhana. Pertama, tanamkan dalam diri kita, kalau ada orang yang bisa, maka sayalah yang bisa. Kalau ada orang yang selesai pertama, maka sayalah yang harusnya selesai pertama. Selalu harus tanam seperti itu. Sehingga kemudian kita ada motivasi selalu dalam hidup kita. Jadi waktu itu sangat tergantung kita. Selesai tepat waktu sangat tergantung kepada kita. Tetapi saya selalu menganjurkan berorganisasilah agar Anda menjadi mahasiswa dan alumni yang plus. Baik, berarti melihat dari itu semua, bagaimana cara kita memanage diri kita sendiri. Betul, dan kalau jadi mahasiswa nanti nih, harus menanamkan semua hal yang positif dalam diri kita, supaya bisa menjadi orang yang mahasiswa sukses dan alumni yang positif. Baik, masih ada pembicaraan selanjutnya, namun kita selesaikan dulu pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang kita bukan sekedar cerita. Kami telah mewujudkan impian mereka, bukan hanya sekedar teori, tapi ini bukti.
Maafkan. Kemandirian untuk kesejahteraan bersama. Kampus Biru Universitas Tadulako. Ba 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 na na. Ba 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 na na. Oh, ba 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 na na. Ba 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 na na. Ba 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 na na. Togari no potato. Pondi-pondi, snack khas Sulawesi Tengah. Bingung. Masuk ilmu komunikasi di Universitas Tadulako aja, karena kita di sini belajar banyak hal, yaitu geografi. Lalu ada desain grafis. Lalu ada retorika. Lalu kita mempunyai dua konsentrasi, yaitu jurnalistik dan public relation. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Terima kasih pemirsa Unta TV dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami dalam acara Bincang Kita Bukan Sekedar Cerita. Nah pemirsa jangan bosan-bosan ya untuk terus mengikuti acara kami karena kami masih memiliki Beberapa pertanyaan lagi yang akan membahas mengenai kemahasiswaan dan juga mungkin terkait dengan Masa depan baru, kita. terkait dengan masa depan dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu langsung saja ke pertanyaannya ya. Saya mau tanya kepada Saudara Rifki, Ketua BEM kita, bagaimana sih kerjasamanya antara BEM dengan pihak fakultas itu sendiri demi memajukan kelembagaan yang ada di lingkungan FISIP? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang kerjasama BEM dan juga fakultas kita khususnya, saya pikir alhamdulillah sampai hari ini pimpinan-pimpinan fakultas terus mendukung, terus mensupport, khususnya Mbak Wadek Bima itu terus memberikan arahan kepada saya bagaimana untuk mengembalikan kemeriahan organisasi lembaga kemahasiswaan yang ada di FISIP lagi. Karena sekarang ini perlu kita ketahui bersama bahwa 18 lembaga kemahasiswaan yang ada di FISIP itu hanya ada beberapa dan tidak sampai 10 yang bisa kita katakan aktif sepenuhnya. Ini menjadi sebuah masalah kita bersama, ini menjadi sebuah tantangan bagi kami, khususnya yang ada di BEM, karena memang butuh kerja keras untuk mengembalikan kawan-kawan yang berlembaga ini untuk semangat lagi menjalankan lembaga-lembaganya. Dan sampai hari ini pesan dari pimpinan-pimpinan fakultas ke saya bahwa coba kembali hidupkan lembaga-lembaga kemahasiswaan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan intelektualitas, wawasan, pengetahuan dan juga pembentukan karakter dari mahasiswa yang berorganisasi itu sendiri. Dan alhamdulillah juga khususnya wakil dekan bidang kemahasiswaan itu terus mensupport, terus memberikan solusi, saran dan juga kritikan kepada kita bagaimana BEM tahun ini seharusnya bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan biar kehidupan dunia kemahasiswaan kita itu kembali lebih baik dari yang sebelumnya. Modelnya seperti itu, artinya kerjasama yang sekarang terjadi antara BEM dan juga fakultas itu sudah sangat bagus sekali karena kita sangat menjaga sebuah sinergitas, kita terus menjaga komunikasi antar lembaga kemahasiswaan dan juga pimpinan dari pimpinan fakultas, sehingga dari komunikasi yang baik kita bisa terus bekerja sama, kita terus bisa bersinergis dan kita bisa memecahkan setidaknya persoalan lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan kita sendiri. Seperti itu. Nah, terkait tadi langkah yang akan diambil seperti membuat kegiatan yang berlandaskan intelektual. Nah, itu kira-kira apa saja yang mungkin bentuk kegiatan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan perencanaannya misalnya seperti itu? Iya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan wawasan kemahasiswaan,
sudah kami laksanakan dari awal. Yang pertama itu adalah lokakarya. Kami sudah melaksanakan lokakarya lembaga kemahasiswaan dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti seminar dan juga dialog mungkin dengan pimpinan fakultas. Suatu waktu ketika masuk semester berikutnya, kami dari Badan Eksekutif punya satu program, kita dialog bersama dengan pimpinan fakultas dan juga seluruh lembaga kemahasiswaan. Kita saling terbuka, kita saling memberikan arahan, kita saling berdiskusi terkait dengan permasalahan yang ada di fakultas maupun permasalahan yang ada di kemahasiswaan. Dari kegiatan itu mungkin kita bisa hubungan lebih dekat. Kemudian dari kegiatan itu juga bisa mengeluarkan sebuah kesepakatan bersama yang nantinya akan berdampak baik kepada lembaga kemahasiswaannya maupun kepada pimpinan-pimpinan fakultas. Modelnya seperti itu. Baik, berarti sesuai badan eksekutif sendiri fungsinya bagus sekali untuk meningkatkan kelembagaan-kelembagaan yang ada. Tentunya harus diperlukan kerjasama yang baik ya dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Nah, sekarang saya ke Pak Marzuki nih. Terkait pembicaraan yang sudah kita bicarakan. Nah, kira-kira apa harapan dari Bapak sebagai seorang wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan terkait lembaga kemahasiswaan ke depannya? Apalagi kita akan memasuki tanah jalan baru, tentu dengan harapan-harapan baru. Dunia ini terus berubah. Ya. Kemudian mahasiswa itu silih berganti. Maka kemudian kalau lembaga kemahasiswaan yang ada di fakultas ini berpikirnya seperti masa lalu, maka dia akan dilindas oleh waktu. Maka yang penting adalah bagaimana lembaga kemahasiswaan bisa merespon. Harapan saya kepada lembaga kemahasiswaan yang ada di FISIP ini bisa merespon tadi perubahan, baik perubahan karena waktu, perubahan karena kemajuan, perubahan karena orang yang silih berganti. Karena mahasiswa setiap tahun ada yang jadi alumni, ada yang baru masuk. Maka ini harus diantisipasi semua. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa menjadi aktivis mahasiswa itu memang tidaklah mudah. Tetapi menurut saya juga tidak ada yang sulit kalau kita mau bekerja sama. Maka saya berharap ke depan lembaga kemahasiswaan itu bisa membangun sinergi di antara mereka, kemudian di sisi yang lain membangun sinergitas dengan unsur pimpinan fakultas dan mungkin universitas. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa saya berharap lembaga kemahasiswaan di FISIP UNTAD khususnya yang ada 18, bahkan mungkin bisa bertambah 19, saya mendorong nanti ada lembaga khusus yang mendrive tentang televisi, ya, seperti radio yang agak mundur, mungkin nanti kita gabungkan saja televisi dan radio. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa ke depan mahasiswa FISIP itu saya berharap lembaga-lembaga kemahasiswaan itu jumlah mahasiswa yang mau melibatkan dirinya pada lembaga kemahasiswaan dari waktu ke waktu terus bertambah. Caranya apa? Buatlah kegiatan yang menarik minat mereka, yang beri bekal pengetahuan kepada mereka, yang memberi kemampuan, keterampilan pada mereka. Sehingga kemudian orang masuk ke lembaga bukan merasa sesuatu yang menghambat dirinya, tetapi sesuatu yang dia butuhkan. Maka kemudian kalau ini terus berkembang, model-model yang sudah berjalan ini bisa terus kita tingkatkan, maka kemudian saya yakin FISIP akan menjadi fakultas terdepan di Universitas Tadulako dan mahasiswanya akan terus menjadi pemimpin di Universitas Tadulako. Amin, amin ya. Amin. Baik, pemirsa, itulah tadi perbincangan kita mengenai kemahasiswaan, lembaga kemahasiswaan. Nah, kita mendapatkan kesimpulan nih bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan diperlukan adanya sinergi atau kerjasama. Kalau dalam hal ini kemahasiswaan, ya kita memerlukan kerjasama antara BEM dan fakultas dan juga BEM dan dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga Ketua BEM FISIP UNTAD. Dan tidak terasa waktu kita sudah hampir selesai, dalam perbincangan kali ini. Ingin banyak yang pertanyaan yang mau kita bahas, iya kan? Sekali. Namun kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan lain yang akan membahas tema-tema yang lebih menarik. Menarik, heboh tentunya. Betul sekali. Baik pemirsa, saya Andi Saifullah Kadiko. Saya Yudita. Pamit undur diri dari Penanda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.